ingin sampaikan bahwa lokasi kejadian berada dalam kondisi tebing yang sangat terjal dan curam. Pemirsa, dua pendaki menyaksikan detik-detik pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport menabrak lereng Gunung Bulu Saraung, Pangkajene, Kepulauan Sulawesi Selatan. Reski dan Muslimin, dua pemuda dalam video ini atau yang mengabadikan video ini untuk pertama kalinya mendaki dan mencapai puncak Gunung Balasaraung. Saat kejadian pada hari Sabtu 17 Januari 2026 siang hari, jarak mereka dengan objek pesawat yang terbang merendah dan menabrak lereng hanya sekitar 100 meter. Ledakan terdengar dan mereka nyaris terkena serpihan badan pesawat yang berhamburan di tengah jarak pandang terbatas, tertutup kabut tebal. Momen dua pendaki yang menunjukkan serpihan badan pesawat pun direkam dan tersebar di media sosial. Jatuh. Dari tahu bilang apa ini pesawat helikopter. Bulu Saraung. Ya, pemirsa, lebih jelas tentang detik-detik pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang dilaporkan menabrak lereng Bulu Saraung di Sulawesi Selatan. Kita langsung tanyakan ke dua saksi, Reski dan Muslimin, dua pendaki warga Pangkajene, Kepulauan Sulawesi Selatan. Reski, Muslimin, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Apa kabar? Ya, baik. Baik, terima kasih ya sudah menyiapkan waktu untuk dialog bersama NTV Prime. Reski, saya ingin mulai dulu dari Reski. Ketika terdengar ada pesawat melaju gitu ya ketika Anda naik gunung, kemudian mendengar pesawat melaju, apakah kamu mendapati ada yang aneh, ada yang lain dari itu? Ya, nggak ada, Kak. Jadi semuanya Suaranya normal saja ya? Normal saja. Baik, dari setelah pesawat melaju, kalian dengar suaranya, kemudian kira-kira berapa lama pesawat itu menabrak lereng gunung? 2 menitan. 2 menit. Kalian memang sering ya naik gunung di Bulu Saraung? Pertama kali. Untuk Reski atau Muslimin? Keduanya, pertama kali semua. Oh, kalian hanya berdua saja ya naik gunungnya ya? Meskipun kondisi hujan, tetap kalian naik gunung? Iya. Oke, ketika melihat pesawat itu kemudian menabrak lereng gunung, apakah saat itu dalam kondisi kabut tebal, hujan, atau seperti apa kondisi saat itu yang menghambat penglihatan? Kondisinya sangat berkabut tebal dan angin kencang. Sangat berkabut tebal ya. Dan itu posisi kalian sudah di puncak gunung atau masih ada berapa ratus meter lagi untuk menuju puncak? Sudah di puncak Gunung Bulu Saraung. Sudah berada di puncak ya. Kira-kira berapa Ya. meter dari tempat kalian di puncak dan posisi pesawat yang menabrak lereng? Ratusan meteran, 100 meter. 100 meter, sangat dekat sekali, di bawah berarti ya? 100 meter di bawah kalian. Lalu apa yang kalian lakukan? Selain mengabadikan itu dalam handphone, dalam video? Pas pesawatnya meledak, kami mencari perlindungan karena serpihannya hampir mengenai kami. Oke, kemudian membuat itu menjadi satu video dan kalian menghampiri lokasi jatuhnya pesawat? Tidak, karena terjal. Oh, karena terjal ya. Dan memang di lereng gunung tempat jatuhnya pesawat itu, mohon maaf, itu bukan spot atau bukan lereng yang dilewati untuk para pendaki gunung turun dari puncak? Bukan. Bukan ya. Dan kalau kita lihat video yang dibagikan oleh tim SAR, tim Basarnas memang sangat terjal ya daerah situ, artinya memang tidak dilewati. Kemudian kalian membawa serpihan yang ditemukan itu ke base camp? Iya. Langsung diserahkan di panitia base camp. Siapa yang saat itu Anda temui? Panitianya. Panitia base camp.
Panitia base camp, oke. Mereka yang bertugas ya, yang menggunakan baju oranye, kira-kira seperti itu ya. Ada berapa jam kira-kira dari kalian menemukan serpihan itu dari puncak Bulu Saraung menuju ke base camp? Untuk turun dibutuhkan waktu berapa jam? 1 jam setengah. 1 jam setengah ya. Artinya kalau Anda menemukan itu sekitar pukul 1 siang ya, 1 siang, pukul 2 baru diserahkan ke tim SAR. Oke. Muslimin, ada yang mau ditambahkan dari cerita Reski? Nggak ada. Nggak ada ya, ceritanya sama ya. Oke, Muslimin bisa cerita setelah menyerahkan serpihan yang diduga sebagai body part atau potongan dari pesawat ATR 42500, apa yang disampaikan oleh petugas di base camp? Pertama dia Kenapa? nggak percaya dia. Oh, nggak percaya. Oh, mohon maaf. Itu berarti bukan tim SAR ya? Tim SAR belum ada di sana ya? Mereka hanya petugas yang ada di base camp ya? Ini base camp yang berada di bawah gunung ya? Bukan pos yang berada di gunung ya? Di bawah ya? Di tempat kalian biasanya mendaftar ketika mau naik gunung, betul? Iya. Oke. Kemudian apa yang dilakukan petugas itu? Pertama tidak percaya, kemudian apa yang dilakukan? Kami langsung membuatkan story. Oke, ditunjukkanlah video yang sudah kalian rekam itu. Kemudian apa responsnya? Di situ dia langsung percaya. Oke. Dan saat itu Reski dan Muslimin ditahan dulu oleh petugas di base camp atau diperbolehkan pulang? Diperbolehkan pulang. Diperbolehkan pulang. Oke. Berarti kalian tidak diperiksa atau dimintain keterangan lebih lanjut sampai saat ini tidak? Banyak yang nelpon. Oh, akhirnya banyak yang menelpon. Oke, baik. Video itu sudah langsung diserahkan ya, langsung dikirimkan ke handphone si petugas base camp ya? Oke, dan kalian sudah tahu serpihan yang kalian temukan itu body part apa? Atau bagian Fiber. mana? Tidak, kurang tahu juga. Kurang tahu juga. Baik. Fiber. Oke, saya ingin mundur sedikit ketika kalian mendengar atau melihat pesawat yang menabrak lereng gunung. Apakah kalian ada kabut, ada asap yang terbang bersama pesawat itu, atau ada mencium bau kebakaran, hangus, logam? Apa yang waktu itu kalian rasakan atau kalian rasakan? Yang kami rasakan hawa panas. Hawa panas. Oke. Tapi bahwa pesawat itu mengeluarkan asap kalian tidak lihat ya? Lihat langsung meledak. Ada asap yang mengepul sebelum pesawat itu menabrak lereng Iya. gunung. Asap hitam. Ada asap hitam yang mengepul sebelum pesawat itu menabrak di lereng ya? Tidak ada, pas lagi meledak. Oh, pas meledaknya baru keluar asap hitam. Ada api juga yang menyertai ledakan itu ya? Oke. Ada suara-suara lain yang kalian dengar saat itu? Tidak ada. Tidak ada ya. Muslim juga tidak melihat yang lain ya? Ada asap, api, kalian sama-sama lihat, tapi tidak mencium ada bau gosong gitu sebelum pesawat menabrak, nggak ada ya? Nggak ada. Tapi tadi kalian bilang bahwa saat video ini dibuat kan kabutnya sangat tebal ya? Jarak pandangnya sangat terbatas. Bagaimana kalian tahu bahwa itu pesawat yang menabrak lereng gunung? Dari suaranya sudah terdengar. Oh, oke. Karena ada suara pesawat yang melintas di atas puncak gunung, kemudian ada suara ledakan. Baik. Kondisi cuaca saat itu, ketika di puncak saat itu sedang berkabut, ada angin kencang, jarak pandang juga terbatas, dan hujan ya. Sampai di base camp, apakah masih terus kondisinya seperti itu? Ya, sangat berkabut. Kalian sendiri kesulitan nggak untuk naik ke puncak gunung ataupun turun segera ke base camp? Seberapa terjal sebenarnya medan di sana? Sangat terjal, Kak. Sangat terjal ya, dan itu membuat kalian lebih semangat untuk naik gunung ya? Oke, baik. Tadi Anda tidak mendengar suara selain ledakan, tapi apakah ada suara, mungkin suara dari komunikasi radio sebelum
pesawat itu meledak? Tidak ada, nggak ada. Nggak ada suara-suara lain ya? Hanya suara angin, suara ledakan, artinya tidak ada sinyal darurat atau kelap-kelip lampu tidak terlihat ya? Tidak terlihat. Oke. Dari peristiwa ledakan kan hari Sabtu ya. Kemudian apa yang terjadi hari Minggu dan hari ini hari Senin? Selain tadi banyak yang menelpon Reski dan Muslimin. Diwawancarai. Diwawancarai. Apakah ada anggota polisi juga yang mungkin datang ke rumah untuk meminta keterangan lebih lanjut? Ada. Tidak ada? Ada. Oh ada. Apa yang ditanyakan oleh petugas kepolisian? Meminta keterangan. Minta keterangan. Dan apa yang diceritakan oleh Reski dan Muslimin? Ini ke Reski saja atau ke Muslimin juga? Berdua. Oh, petugas polisi langsung nyamperin ke rumah masing-masing ya? Oke. Apa yang kalian sampaikan? Muslimin apa yang kamu sampaikan ke petugas polisi? Menyampaikan keterangan Oke. Berarti menyampaikan bagaimana kronologinya gitu ya, kira-kira ceritanya bagaimana, terus apa yang mungkin kalian cium, apakah melihat sesuatu yang janggal gitu ya. Jadi cerita Muslim dan Reski selalu sama ya, mau ke petugas base camp ataupun ke tim SAR dan kepada polisi. Ya. Oke. Muslim hari ini masih sekolah ya, artinya udah nggak takut lagi dengan peristiwa yang dialamin hari Sabtu kemarin? Masih trauma, Kak. Masih trauma. Oke, Reski juga masih trauma? Iya, Kak. Apa yang kalian rasakan saat ini? Takut buat naik gunung lagi ya? Enggak. Takut? Enggak kapok ya. Tapi kemudian mengikuti pemberitaan setelah itu, pemberitaan setelah jatuhnya pesawat di lereng Gunung Bulu Saraung, kalian mengikuti beritanya? Iya, Kak. Mengikuti, oke. Dari sekolah, adakah Pak Guru atau Bu Guru yang kemudian mendampingi kalian supaya tadi kalau Muslim trauma mendengar ledakan pesawat itu terjadi, apakah ada pendampingan dari pihak sekolah? Nggak ada sih. Nggak ada. Tapi sepertinya kamu udah senyum-senyum, kamu sudah mencoba untuk tegar ya, udah nggak takut lagi ya? Iya. Oke, karena tidak terbayang bagaimana kagetnya kalian saat itu yang baru pertama kali naik gunung, kemudian mendengar dan menyaksikan sebuah pesawat menabrak lereng gunung. Baik, Anda sendiri, Reski dan Muslimin, apakah ada menghubungi pihak lain selain tim SAR atau petugas base camp? Banyak, Kak, kepolisian. Nggak, maksud saya menghubungi. Dari kalian sendiri menghubungi pihak lain kan, kalau polisi dan tim SAR yang mempertanyakan itu ke Reski dan Muslim ya. Tapi kalau dari pihak lain, adakah yang menghubungi? Dari petugas? Banyak, dari keluarganya yang korban. Oh, dari keluarga korban. Oke. Baik, dan apa yang kalian sampaikan kepada keluarga korban? Semoga korbannya cepat ditemukan. Iya. Muslim juga kamu dihubungi oleh keluarga korban? Cuman dia, Kak. Iya, siapa saja yang sudah menghubungi kalian dari pihak keluarga korban? Sepupu, saudara. Semua dari 11 penumpang ya? Belum. Baik, oke. Rupanya kita terputus dengan Reski dan Muslim. Mereka adalah pendaki gunung yang saat kejadian, saat pesawat ATR 42500 menabrak lereng Gunung Bulu Saraung. Baik, kita akan coba hubungi kembali di segmen berikutnya, pemirsa. Tetaplah bersama kami kembali. Baik, terima kasih tadi untuk Reski dan Muslim, dua pendaki yang menjadi saksi. Reski sudah bergabung lagi? Reski? Baik, Reski terima kasih ya. Ya, Reski dan Muslim, terima kasih atas keterangan kalian untuk NTV Prime hari ini. Sehat-sehat selalu teman-teman.
NTV Prime pemirsa masih akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.